Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama dia Ayu Nur Puspitasari dengan NIM 2015, dan yang kedua saya sendiri Sabila Rizkyati Musyafaah dengan NIM 2039, dan yang terakhir yaitu Citra Imania dengan NIM 2081. Kami di sini akan menjelaskan mengenai konsep pemasaran syariah. Next. Yang pertama, saya sendiri akan menjelaskan konsep dasar pemasaran Islam, yaitu memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen, dikarenakan pemasaran merupakan kegiatan dan kebutuhan melalui proses pertukaran. Sedangkan pada konsep pemasaran, yaitu sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Dengan demikian, dapat dikatakan hampir semua orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, ikut berkecimpung dalam proses pemasaran sendiri, disebabkan mereka sama-sama memiliki keinginan dan kebutuhan yang diinginkan. Dan konsep dasar pemasaran Islam yaitu harus menggunakan landasan Al-Quran dan juga berpegang teguh dalam dengan akidah, sehingga pada pelaksanaannya ini sesuai dengan syariat Islam dan mengedepankan etika moral. Tidak boleh ada unsur gharar, jadi harus jelas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Next. Yang kedua yaitu tujuan pemasaran Islam. Yang pertama, bisa bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis. Maksudnya di sini yaitu perusahaan yang pengelolaannya berlandaskan syariat Islam dan dituntut untuk bisa bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis, juga dibutuhkan suatu program pemasaran yang komprehensif mengenai nilai dan value dari produk-produk syariah agar dapat diterima dengan baik, sehingga pada tingkat pemahaman masyarakat yang masih memandang rendah terhadap perbedaan yang ditawarkan oleh perusahaan yang berbasiskan Islam. Yang kedua yaitu kegiatan pemasaran menekankan pihak yang terlibat di dalam agar lebih inovatif, kreatif, dan proaktif. Maksudnya di sini sebuah teknik pemasaran tidak akan serta-merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja, tetapi juga karena usaha untuk menciptakan dan menawarkan bahwa dapat merubah suatu nilai kepada para pengusaha, utamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsumen, karyawan, pemegang saham, sehingga usaha tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnis dan menjadi bisnis yang berkelanjutan, yang mana sesuai dengan konsep syariah Islam. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu definisi pemasaran. Definisi marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Yang selanjutnya itu definisi pemasaran dalam Islam. Pemasaran syariah atau marketing syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholders, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah atau bisnis dalam Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Citra. Selanjutnya ada prinsip pemasaran dalam Islam, yang mana prinsip pemasaran dalam Islam ini ada 17. Yang pertama itu ada information technology allow us to be transparent atau change. Jadi perubahan itu adalah suatu hal yang pasti akan terjadi. Oleh karena itu
perubahan itu perlu disikapi dengan cermat. Kekuatan perubahan terdiri dari 5 unsur. Yang pertama ada perubahan teknologi, terus perubahan ilegal, perubahan sosial kultural, perubahan ekonomi, dan perubahan pasar. Dalam hal ini lebih menekankan pada dampak perubahan teknologi. Nah, jadi dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat ini harus dimanfaatkan oleh marketer syariah untuk menopang kinerja dari para marketer itu sendiri. Jadi para marketer tentu itu akan dimudahkan dalam melayani masyarakat dengan adanya perkembangan teknologi ini. Nah, yang kemudian yang kedua ada be respectful to your competitors, yang mana dalam marketer syariah itu harus menghormati para pesaingnya, karena pada dasarnya semua manusia itu bekerja untuk mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga ada the emergence of customer global paradox, yang mana di era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat itu menjalani kehidupan secara paradoks. Maksudnya paradoks itu paradoks itu terjadi untuk mengharuskan kita itu untuk tetap fokus terhadap apa yang terpenting dalam aktivitas sehari-hari. Jadi bagi umat beragama, globalisasi itu membawa banyak manfaat dan peluang. Karena itu, kita mesti belajar satu sama lain tanpa meninggalkan jati diri kita. Nah, di zaman globalisasi seperti ini, para marketer syariah itu harus cepat beradaptasi pada lingkungan. Karena di zaman globalisasi ini, muncul budaya-budaya baru yang masuk karena pengaruh globalisasi. Kemudian yang keempat ada develop a spiritual based organization, di mana untuk menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik itu kita harus dengan mengedepankan kerendahan hati. Kemudian yang kelima ada view market universal, yang mana segmentasi ini tuh segmentasinya itu seni mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang-peluang yang muncul di pasar. Nah, segmentasi ini memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya dengan cara-cara yang kreatif dalam membagi-bagi pasar ke dalam beberapa segmen. Nah, perusahaan jadinya itu dapat menentukan di mana mereka harus memberikan pelayanan terbaik dan di mana mereka mempunyai keunggulan kompetitif yang besar. Kemudian yang keenam ada target customer heart and soul, yang mana target ini merupakan strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif karena sumber daya yang dimiliki itu terbatas kan. Nah, jadi dengan menentukan target yang akan dibidik oleh perusahaan, maka usaha kita itu akan lebih terarah. Nah, tanpa adanya target ini, maka para karyawan itu akan bekerja semaunya sendiri. Padahal mereka mempunyai potensi yang besar untuk memperoleh hasil yang maksimal. Maka dari itu, target itu penting dalam perusahaan untuk merealisasikan potensi pada karyawan itu sendiri. Jadi dengan adanya target itu tujuan yang akan diraih oleh perusahaan itu akan terarah gitu. Jadi karyawan itu juga tidak maunya sendiri dalam bekerja. Next. Yang ketujuh ada belief system yang mana dalam yang ketujuh ini itu tentang strategi untuk merebut posisi di benak konsumen. Jadi sehingga dalam strategi ini itu menyangkut bagaimana membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetisi bagi pelanggan. Nah, dan untuk perusahaan yang berbasis syariah, membangun kepercayaan itu berarti menunjukkan komitmen kita bahwa perusahaan syariah itu yang kita jalankan itu akan menawarkan sesuatu yang lebih jika dibandingkan dengan perusahaan yang non-syariah. Kemudian ada yang ke-8, differ yourself with a good package of contents and context, yang mana ini mengenai diferensiasi. Diferensiasi ini didefinisikan sebagai tindakan merancang seperangkat perbedaan yang bermakna dalam tawaran perusahaan. Diferensiasi ini bisa berupa konten atau dimensi diferensiasi yang merujuk pada value yang ditawarkan kepada pelanggan, dan konteks
Konteks ini dimensi yang merujuk pada cara Anda menawarkan produk. Kemudian yang ke-9 ada be honest with your 4Ps. Nah, ini maksudnya tentang marketing mix, yang mana marketing mix ini ada 4P, yaitu produk, price, place, dan promosi. Nah, di mana produk dan price ini merupakan komponen dari tawaran, sedangkan price dan promotion itu adalah komponen dari akses. Nah, bagi perusahaan syariah, untuk komponen tawaran, produk dan harga itu harus didasari dengan nilai kejujuran dan keadilan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, sedangkan untuk komponen akses itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana usaha dari perusahaan dalam menjual produk dan harganya. Promosi bagi perusahaan ini harus berlandaskan dengan syariah. Misalkan dengan menggambarkan bagaimana produk yang ditawarkan itu sendiri. Terus yang ke-10 itu ada practice relationship based selling. Yang mana selling yang dimaksud di sini tuh bagaimana cara kita memaksimalkan kegiatan penjualan sehingga dapat menciptakan situasi yang win-win solution bagi si penjual dan juga pembeli. Dalam melakukan selling, perusahaan tidak hanya menyampaikan fitur-fitur dari produk dan jasa yang ditawarkan saja, tetapi juga keuntungan dan bahkan solusi dari produk dan jasa tersebut. Yang ke-11 itu ada use a spiritual brand character. Ini yang ke-11 itu mengenai brand. Jadi dalam pandangan syariah, brand yang baik itu mempunyai karakter yang kuat. Bagi perusahaan atau produk yang menerapkan syariah marketing, suatu brand itu harus mencerminkan karakter-karakter yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau nilai-nilai spiritual. Jadi, beberapa karakter yang bisa dibangun untuk menunjukkan nilai spiritual bisa digambarkan dengan nilai kejujuran, keadilan, kemitraan, kebersamaan, keterbukaan, dan universalitas. Kemudian yang ke-12 ada service should have the ability to transform, atau ini lebih menyinggung ke service. Jadi untuk menjadi perusahaan yang besar dan sustainable, perusahaan berbasis syariah marketing itu harus memperlihatkan service yang ditawarkan untuk menjaga kepuasan stakeholders. Jadi stakeholder yang dimaksud di sini bukan cuma konsumen saja, tetapi juga pemegang saham, pemerintah, dan para karyawan itu sendiri. Kemudian yang ke-13, next. Yang ke-13 itu ada practice reliable business process. Proses ini mencerminkan tingkat kualitas, biaya, dan delivery yang sering kita disingkat sebagai CD. Jadi proses dalam konteks kualitas itu bagaimana kita menciptakan proses yang mempunyai nilai lebih untuk konsumen. Proses dalam konteks biaya ini bagaimana menciptakan proses yang efisien, yang tidak membutuhkan biaya yang banyak, tapi kualitasnya itu terjamin. Sedangkan proses dalam konteks delivery ini, bagaimana proses pengiriman atau penyampaian produk atau service yang ditawarkan itu kepada konsumen. Jadi mengenai pengirimannya itu bagaimana gitu. Kemudian yang ke-14 itu ada create a balance value to your stakeholder. Jadi prinsip dalam syariah marketing itu menciptakan value bagi para stakeholdernya. Ada 3 stakeholder utama dari suatu perusahaan, yakni ada pelanggan, karyawan, dan pemegang saham. Nah, ketiga stakeholder itu sangat penting karena mereka adalah orang-orang yang berperan dalam menjalankan suatu usaha. Dalam menjaga keseimbangan ini, perusahaan itu harus bisa menciptakan value yang unggul bagi ketiga stakeholder utama itu. Nah, jadi harus ada value dari yang akan diberikan ketiga stakeholder itu dengan mana ukuran bobotnya itu harus sama value-nya gitu. Kemudian yang ke-15 itu ada create noble cause.
Ini mengenai inspirasi itu adalah kan yang seperti yang kita ketahui, inspirasi itu merupakan impian yang hendak dicapai atau yang akan akan membimbing suatu perusahaan sepanjang perjalanannya untuk mewujudkan goals perusahaan tersebut. Maka dalam perusahaan berbasis syariah marketing, penentuan visi dan misi itu tidak terlepas dari makna syariah itu sendiri. Dan tujuan akhir yang ingin dicapai itu harus sesuai dengan syariah, seperti sifatnya itu juga harus mulia, lebih dari sekedar keuntungan finansial semata gitu. Terus yang terakhir ada measurement must be clear and transparent. Yang mana prinsip yang terakhir ini adalah bagaimana kita itu membangun organisasi atau institusi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, jadi dalam perusahaan syariah itu harus mempunyai sistem umpan balik yang bersifat transparan. Sistem umpan balik ini memeriksa terpenuhinya kebutuhan 3 stakeholder utamanya yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, 3 stakeholder utamanya. Jadi transparansi itu berarti bahwa ketiga stakeholder itu harus mendapatkan informasi yang jelas dan sejujur-jujurnya dari perusahaan itu. Nah, ini mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, misalkan dalam pengucapan bahasa Inggris yang kurang fasih, mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.